Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Info penting Bapak Ibu bagi Bapak Ibu guru seluruhnya ya, baik itu Bapak Ibu guru yang mengajar di PAUD, TK, SD, SMP, SMA ataupun SMK. Untuk jenis soal pada tahun ini semuanya sama Bapak Ibu menggunakan soal situational judgment test pada soal teknis tes P3K guru. Nah, soal tersebut berlaku bagi semua kriteria pelamar, baik untuk XTHK2, database BKN, Dapodik, dan lulusan PPG atau PPG Prajabatan. Bapak Ibu, kami mengadakan bimbel P3K Guru tahun 2024. Untuk mendaftarkan diri, silahkan Bapak Ibu hubungi kami di 081803358023. Untuk link testimoninya Bapak Ibu bisa cek di https://s.id/bimbel PPPK Guru. Baik, kita langsung saja bahas soal yang pertama pada soal situational judgment test. Anda adalah guru yang mendapat tugas belajar, maka harus disikapi dengan senang hati karena pasti akan membawa banyak manfaat. Berkenaan dengan hal tersebut, maka yang harus dipikirkan guru terkait dengan kepentingan siswa adalah titik-titik. Nah, di sini Bapak Ibu, ketika kita mendapatkan tugas belajar dari instansi kita, nah maka karena kita di sini sebagai guru, maka cara pandangnya adalah tetap pada memenuhi atau memfasilitasi dan melayani peserta didik kita. Tidak ada tujuan lain Bapak Ibu ya. Mau Bapak Ibu itu bertujuan untuk menjadi dosen, jangan Bapak Ibu, itu kurang tepat nanti. Mau jadi ilmuwan juga kurang tepat. Nah, jadi tugas belajar yang kita lakukan itu hanya untuk meningkatkan pelayanan kepada siswa kita. Nah, itu yang paling penting Bapak Ibu ya. Apalagi kalau di dalam soal ini dipertegas dengan kepentingan siswa adalah titik-titik. Nah, yang A, memanfaatkan tugas belajar sehingga tidak perlu lagi masuk sekolah. Jawaban A ini pasti salah Bapak Ibu, karena Bapak Ibu meninggalkan tugas utama kita sebagai guru ya. Nah, tidak perlu lagi masuk sekolah. Kita eliminasi. Karena ini maknanya negatif Bapak Ibu. Yang B, memberikan contoh kepada siswa untuk tekun belajar tanpa batas usia. Bukan jawaban B Bapak Ibu, bukan untuk memberikan contoh kepada siswa, ini bukan tujuan utama dari tugas belajar kita, jadi kita eliminasi. Yang C, memberikan imbas bagi kemajuan sekolah dan teman sejawat dalam belajar. Ingat, yang ditanyakan adalah kepentingan bagi siswa, berarti kita yang diutamakan adalah kebutuhan siswa Bapak Ibu. Nah, maka jawaban C ini tidak menunjukkan kebutuhan siswanya ya. Nah, maka jawaban yang C kita eliminasi. Yang D, mengembangkan ilmu pengetahuan dan layanan belajar siswa secara maksimal. Jawaban D kita simpan dulu Bapak Ibu. Kenapa? Karena di sini kita mengembangkan ilmu pengetahuan dan kita pengembangan tersebut tujuannya adalah untuk melayani belajar siswa secara maksimal. Nah, maka jawaban D ini kita akan simpan. Kemudian untuk jawaban E, tekun belajar dan selesai tepat waktu karena dibiayai oleh negara. Jawaban E ini tidak berpikir kepada kepentingan siswa. Ya, jadi yang paling tepat terkait dengan berpikir pada kepentingan siswa adalah jawaban yang D. Jawaban D kita kasih skor 5. Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang berminat untuk membeli buku soal teruji terakurat P3K Guru tahun 2024, Bapak Ibu bisa beli di toko Shopee kami, di toko Marumat. Bapak Ibu bisa klik link pembeliannya ada di deskripsi ya. Nah, Bapak Ibu nanti bisa searching di Shopee-nya ataupun juga Bapak Ibu nanti bisa klik link yang ada pada deskripsi yang telah kami sediakan. Nah, di dalam buku warna biru ini Bapak Ibu, itu yang dibahas adalah soal situational judgment test, di mana soal situational judgment test merupakan soal yang akan diujikan kepada semua guru Bapak Ibu, baik itu XTHK2, non-ASN data BKN,
non-ASN Dapodik, lulusan PPG, dan juga bagi semua jenjang guru SD, SMP, SMA, dan SMK, dan juga dan juga PAUD serta TK. Kemudian ada soal manajerial, sosiokultural, dan juga wawancara. Semuanya di sini lengkap Bapak Ibu kita ajarkan ya. Nah, Bapak Ibu, untuk buku ini disertai dengan mengenal ciri soal dan tips menjawab soalnya Bapak Ibu guru. Nah, baik Bapak Ibu, kemudian untuk soalnya nanti ketika Bapak Ibu sudah menerima buku ini, silahkan Bapak Ibu hubungi kami di nomor WhatsApp yang ada di sebelah kanan ini untuk mendapatkan tryout-nya ya. Tapi dengan syarat bukunya sudah diterima dan Bapak Ibu sudah klik pesanan diterima. Baik, kita lanjutkan ke soal berikutnya Bapak Ibu pada soal manajerial. Ketika menghadapi suatu keluhan atau komplain dari pelanggan mengenai pelayanan yang diberikan tempat kerja saya akan titik-titik. Nah, di sini Bapak Ibu, ketika ada customer atau pelanggan yang komplain terhadap pelayanan yang diberikan oleh tempat kerja Anda, maka apa yang Anda akan lakukan? Apakah Anda akan bersikap bodoh amat atau peduli? Nah, baik kita lihat Bapak Ibu untuk pilihan jawaban yang A, mencatat dan menyampaikan keluhan itu pada atasan, boleh kita simpan dulu Bapak Ibu. Yang B, mencoba membantu pelanggan menyelesaikan persoalannya, jawaban B juga kita simpan. Yang C, mengabaikan karena kondisi yang ada memang seperti itu, jawaban C pasti kita eliminasi. Yang D, menjelaskan peran saya dalam menangani keluhan pelanggan. Nah, untuk jawaban D ini Bapak Ibu kita eliminasi ya, karena Bapak Ibu hanya menjelaskan peran, tetapi Bapak Ibu tidak memberikan pelayanan kepada pelanggan Anda, maka kita eliminasi. Yang E, menjelaskan aturan dan prosedur yang berlaku pada pelanggan. Nah, jawaban E ini juga tidak tepat Bapak Ibu ya, karena Bapak Ibu tidak melakukan penanganan langsung kepada pelanggan Anda. Pasti nanti kalau Bapak Ibu ada pelanggan Anda yang mengeluhkan, kemudian Anda cuek, diam, tidak memberikan penanganan, maka Bapak Ibu guru itu nanti akan kehilangan pelanggannya. Nah, oleh sebab itu, tunjukkanlah bahwa Anda itu memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan tersebut. Nah, mana yang menunjukkan pelayanan terbaik yang langsung Bapak Ibu penanganannya menggunakan tangan sendiri? Nah, yang paling tepat adalah jawaban B Bapak Ibu ya, dengan skor 4. Nah, kemudian untuk jawaban A itu kita kasih skor 3. Karena jawaban A itu Bapak Ibu hanya mencatat dan menyampaikan keluhan itu pada atasan. Seharusnya kita bantu terkait dengan pelayanan yang diberikan itu kurang maksimal. Kita lanjut ke soal berikutnya Bapak Ibu. Dalam kaitannya dengan perubahan, secara umum saya dinilai orang lain sebagai orang yang titik-titik. Nah Bapak Ibu, ketika kita dihadapkan dengan sebuah perubahan, maka kita harus menunjukkan bisa menyesuaikan diri dengan berbagai bentuk perubahan yang terjadi. Karena pegawai P3K yang akan dipilih oleh pemerintah adalah orang yang mau segera untuk beradaptasi dengan apapun yang dihadapi. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu sekarang ditugaskan di daerah yang terpencil, nah maka Bapak Ibu harus bisa beradaptasi dengan daerah terpencil tersebut. Nah, oleh sebab itu, di sini kita ditanyakan terkait dengan perubahan yang terjadi, maka Bapak Ibu itu dinilai sebagai orang yang seperti apa? Apakah A, mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru? Jawaban A kita simpan. B, butuh waktu untuk bergaul dengan secara akrab dengan orang lain. Jawaban B kita eliminasi. Karena Bapak Ibu di sini tidak supel di dalam bergaul ya. Nah, maka jawaban B itu pasti salah Bapak Ibu. Kemudian yang C, mempunyai keinginan tinggi untuk mengetahui kegiatan orang lain. Nah, kalau jawaban C ini boleh kita simpan. Yang D, cenderung kurang adaptif terhadap perubahan, pasti salah Bapak Ibu. Yang E, mempunyai pergaulan yang tidak luas di masyarakat, jawaban E juga salah. Nah, di sini Bapak Ibu D, E, kemudian B, itu Bapak Ibu jangan dipilih. Kenapa jangan dipilih? Karena Bapak Ibu tidak menunjukkan bahwa Bapak Ibu itu merupakan orang yang mudah untuk bergaul. Oleh sebab itu nanti pilihan jawaban yang kita pilih adalah
jawaban yang mencerminkan kita itu mudah bergaul Bapak Ibu ya. Nah, biar lebih lengkapnya Bapak Ibu belajar, Bapak Ibu nanti bisa membeli buku warna biru di sebelah kanan ini. Untuk pembeliannya sudah ada pada link di deskripsi Bapak Ibu ya. Di buku ini Bapak Ibu mungkin di Shopee itu satu-satunya yang sudah menerbitkan buku soal situational judgment test ya. Itu baru satu-satunya Bapak Ibu. Silahkan Bapak Ibu kunjungi toko Shopee kami. Nah, kita kembali ke pembahasan tadi. Nah, maka di jawaban A dan C ini yang paling menunjukkan kita bisa untuk beradaptasi terhadap perubahan adalah jawaban yang A. Nah, jawaban A ini skornya adalah 4. Oke, Bapak Ibu, untuk mengecek testimoni bimbel kami, Bapak Ibu bisa searching di Google Chrome, klik https://s.id bimbel PPPK guru. Pendaftaran bimbelnya Bapak Ibu bisa hubungi kami di 081 803 358 023. Nah, bimbel ini Bapak Ibu akan dilaksanakan melalui tatap muka langsung melalui Zoom. Nah, pelaksanaannya nanti ada 12 pertemuan mulai tanggal 10 sampai dengan tanggal 25. Jam pelaksanaannya sudah ada di bawah Bapak Ibu guru ya. Nah, silahkan Bapak Ibu bisa mendaftarkan diri mulai sekarang dengan cara ketik daftar PPPK guru, kirim ke WA kami di 081 803 358 023. Baik, kita lanjutkan ke soal berikutnya Bapak Ibu guru. Atasan Anda hari ini tidak berada di kantor. Teman Anda mengajak Anda untuk bekerja dengan lebih santai. Sikap Anda adalah titik-titik. Nah, Bapak Ibu guru, ketika kita dalam suatu tempat kerja, maka kita harus menunjukkan komitmen di dalam bekerja kita. Jangan sampai Bapak Ibu bermalas-malasan untuk bekerja. Kenapa Bapak Ibu tidak boleh menunjukkan bermalas-malasan? Karena sifat malas itu pasti tidak akan dipilih oleh pemerintah sebagai pegawainya. Pegawai yang dipilih oleh pemerintah adalah pegawai yang memiliki integritas, komitmen terhadap pekerjaan yang ia lakukan Bapak Ibu ya. Nah, oleh sebab itu maka cerminan pilihan jawaban yang kita pilih nanti adalah orang yang benar-benar berkomitmen di dalam bekerja. Jawaban A kita lihat Bapak Ibu, tetap di meja dan mencari pekerjaan Anda. Jawaban A kita simpan. Jawaban B, mengikuti ajakan dan bersantai, pasti salah Bapak Ibu. Yang C, ragu-ragu, salah juga. Yang D, jika memang tidak ada yang mengawasi, boleh saja bersantai, pasti jawaban D salah. Yang E, melihat teman yang lain, jika banyak yang bersantai, baru ikut santai, jawaban E juga salah. Nah, yang paling tepat di sini adalah jawaban yang A. Bapak Ibu menunjukkan komitmen di dalam bekerja. Oke, nah Bapak Ibu jangan lupa Bapak Ibu membeli buku yang kami telah sediakan di toko Shopee kami, di toko Shopee Marumat. Link pembelian bukunya ada di deskripsi Bapak Ibu ya. Di dalam buku ini kita sajikan soal situational judgment test, manajerial, sosiokultural, dan juga wawancara. Buku ini disertai dengan mengenal ciri soal dan tips menjawab soalnya Bapak Ibu ya. Nah, silakan Bapak Ibu check out di toko Shopee kami di Marumat, atau biar lebih cepat Bapak Ibu klik link pembelian yang ada di deskripsi. Itu saja Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.